Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang sebaiknya ada pada seorang suami. Saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim, beliau menyebutkan ada sekitar 7 ya sifat yang sebaiknya ada pada diri seorang suami atau seorang laki-laki calon suami. Yang pertama, an yakuna zadinin. Hendaklah si laki-laki itu adalah orang yang bagus agamanya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 221 ya. Allah Ta'ala berfirman, wala abdu mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini ya, yang penting itu adalah keimanan. Itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar fisik atau mungkin harta atau bahkan mungkin nasab ya. Seorang budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan laki-laki itu harus orang yang beragama ya. Lalu kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang kedua, an yakuna hamilan liqadrin min kitabillahi azza wajalla. Hendaklah seorang laki-laki itu dia ada yang dia hafal dari kitab Allah azza wa jalla gitu ya. Dia bisa membaca kitab Allah azza wa jalla, bisa membaca Al-Qur'an, syukur-syukur dia bisa hafal Al-Qur'an. Itu. Nah, setidaknya dia sudah lancar baca Al-Qur'an. Seorang perempuan mencari suami ya, beran enggak, wah latihan dulu gitu ya, baru boleh nikah. Itu boleh itu. Baru boleh menikahiku gitu ya. Kamu harus bisa baca Quran dulu. Tamatkan dulu Iqra ya. Nah, ya harus begitu. Ya, kalau dia betul-betul mencintai pasti akan berusaha kan? Nah, itu. Maka jangan anggap remeh ini. Maka dulu Rasulullah SAW faqad zawwaja An-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi bima ma'ahu minal Qur'an. Dulu Rasul ya, menikahkan seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya dengan mahar apa yang dia punya dari Al-Qur'an. Bima ma'ahu minal Qur'an. Nah, maka kalau ada di antara kita Bapak Ibu, Bapak-bapak ya terutama sampai hari ini kok belum bisa baca Quran, mumpung masih ada kesempatannya, belajar, enggak usah malu. Belajar sungguh-sungguh ya, selama masih hidup belajarlah ya, tidak ada kata terlambat belajar itu. Yaitu, wah aku udah dapat istri ya, ngapain belajar lagi? Nah, belajar Quran bukan untuk dapat istri, tapi untuk supaya kita bisa membacanya dan dia bisa menjadi syafaat kelak nanti pada hari kiamat itu. Coba kalau kita nggak bisa baca Quran, gimana kita bacanya? Ya, kalau belum punya istri, ya itu menjadi daya tawar. Ya, seorang laki-laki yang bisa baca Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran. Yang ketiga, an yakuna mustati'an lil ba'ati bi nau'aiha. Nah, dia punya kemampuan, punya al-ba'ah. Ya, punya kemampuan. Apa itu al-ba'ah? Al-ba'ah itu al-qudratu 'alal jima' wa ala mu'ni az-zawaj wa takalifi al-ma'isyah. Ba'ah itu adalah kemampuan untuk ya menggauli istrinya. Artinya dia jantan lah. Itu ba'ah, makna yang pertama. Yang kedua, mampu menafkahi
istri mampu menanggung beban kehidupan. Itu namanya al-ba'ah. Harus dua-duanya harus punya laki-laki itu. Punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan batin istri dan punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lahir istri. Nah, itu dua-duanya. Harusnya seperti itulah laki-laki ya. An yakuna mustati'an lil ba'ati bi nau'aiha. Ini yang terbaik ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, kemampuan ya untuk menghidupi istri berarti kan harus mampu secara finansial gitu ya. Bisa kerja, tidak miskin gitu ya. Walaupun nanti kita akan bahas di lanjutannya. Nah, di sini sebutkan satu hadis di mana Nabi menganjurkan para pemuda untuk menikah kalau mereka sudah punya ba'ah. Salah satu ukuran ba'ah itu tadi dia punya kemampuan untuk menghasilkan uang gitu ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dulu ada seorang wanita namanya Fatimah bintu Qais. Waktu dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasul memberikan kabar kepada Fatimah, amma Muawiyah fasolukun lamalalah. Adapun Muawiyah ini orang yang enggak punya harta, dia miskin, enggak punya harta. Itu. Nah, ini sebaiknya dipertimbangkan oleh seorang wanita. Itu. Tapi kalau dia mampu bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga ya berarti ba'ahnya ada. Yang keempat, an yakuna rafiqan bin nisa. Hendaknya laki-laki itu ya dia bisa berlemah lembut kepada wanita. Tidak kasar. Tidak bentar-bentar KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Di lembut ya kepada istri, kepada wanita. Ini berdasarkan hadis Nabi ketika Fatimah bintu Qais dilamar juga oleh Abu Jaham, bahkan bersamaan gitu ya, dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan dilamar juga oleh Abu Jaham. Nah, Nabi mengatakan wa amma Abu Jaham farajulun la yadau asahu an katifihi au an atikihi. Adapun Abu Jaham ini adalah seseorang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Jadi dia selalu siap-siap mukul. La yadau asahu an atikihi. Itu. Nah, ini artinya Abu Jaham ini agak keras ya kepada seorang wanita, kepada istri. Salah pukul. Walaupun memang di dalam Al-Quran boleh nggak memukul istri? Boleh kalau nusuj ya. Dia melakukan kesalahan fatal gitu ya. Itu bisa. Fadribuhunna. Itu ya. Nah, tetapi kalau salah dikit pukul berarti kasar. Maka jangan. Lalu waktu itu Nabi menganjurkan Fatimah bintu Qais supaya menikah dengan Usamah bin Zaid bin Harisah. Hadis akhrajahu siapa ini? Disebutkan dalam hadis sebelumnya ya. Ini hadis sahih ya. Taib itu. Yang kelima, an tusarro al-mar'atu bi ru'yatihi. Nah, jadi hendaknya laki-laki tersebut juga sama ya. Jika wanita kemarin enak dipandang, maka laki-laki pun sebaiknya seperti itu ya. Enak dipandang oleh istrinya. Artinya bisa ngurus diri lah. Jika istri saja dianjurkan untuk bisa ngurus diri, begitu juga suami itu ya. Supaya si istri ini tidak ya, mengingkari suaminya ya. La tukafir al-ashir ma'ahu. Nah itu ya sama. Artinya harus ya dua-duanya harus
enak dipandang lah ya. Itu. Yaitu memang masing-masing orang diciptakan oleh Allah Ta'ala beda-beda ya, tapi ya masing-masing bisa berusaha. Apalagi kalau dia orangnya rajin baca Al-Quran, rajin sholat lail, rajin zikir gitu ya, otomatis itu nanti kalau dalamnya bagus akan tercermin keluar gitu ya. Maka perbaiki hati, insya Allah tampilan lahir itu akan ikut menjadi baik juga ya. Bahkan kalau dia juga menghafalkan hadis-hadis Nabi, itu Allah akan jadikan tampilan fisiknya ya, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha ya, summa addaha kama sami'aha. Ya Allah akan menjadikan bercahaya wajah seseorang yang mendengar hadisku lalu menghafalnya, lalu kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Nah, itu keutamaan menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, an yakuna kuf'an lil mar'ati, sekufu dengan perempuan. Sekufu itu sama, baik dari ya mungkin tingkat pendidikan, dari sisi ekonomi, sisi nasab ya, dan dari sisi segala sisi lah, kalau bisa gitu ya. Ini yang terbaik. Nah, di sini terangkan sekufu itu dalam berapa perkara. Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan 6. Satu, sekufu dalam agama. Bahkan ini merupakan syarat sahnya pernikahan menurut kesepakatan para ulama. Maka tidaklah halal seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dari sisi agama. Misalnya dia laki-lakinya kafir sementara wanitanya muslimah. Nah, ini tidak boleh ya, berdasarkan ijma para ulama. Jadi harus sama-sama muslim gitu ya. Syukur-syukur sama-sama orang soleh gitu ya. Cari yang soleh. Nah, ini maka nikahilah yang soleh ya. Karena di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 26 Allah Ta'ala mengatakan al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Itu. Nah, meskipun wa in kana hada la yustaratu fi sihhatil aqd, walaupun memang ini tidak menjadi syarat dalam sahnya akad nikah gitu ya. Tapi ini penting diperhatikan itu. Yang kedua, sekufu dalam soal nasab. Mayoritas ulama menganggap ini masalah penting ya, sekufu dalam masalah nasab. Nah, kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik beliau berpendapat tidak harus sekufu. Yang ketiga, sekufu dalam masalah harta. Jadi sama-sama, jangan sampai jomplang gitu ya. Istrinya kaya raya, suaminya kere gitu ya. Oh, itu jangan kalau bisa. Karena apa? Biasanya tidak jadi qawwam ya. Kan ada itu cerita. Jadi seorang laki-laki menikahi seorang wanita cantik dari keturunan orang kaya. Orang tuanya kaya raya. Bahkan si suami ini kerja di mertua, kerja pada mertuanya. Si suami itu menyuruh isinya supaya pakai jilbab, supaya sholat gitu ya. Tapi isinya enggak mau pakai jilbab. Nah, disuruh sholat susahnya bukan main, padahal sudah bertahun-tahun. Nah, bisa tegas nggak tuh kalau suami kere punya istri kaya raya? Takut. Nanti kalau aku tegas, dia minta cerai, repot hidupku. Nah, dipecat, selesai urusan. Nah, itu kalau tidak sekufu. Nah, maka usahakan sekufu. Biar punya wibawa. Seorang suami punya wibawa di hadapan istrinya. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka dalam Al-Quran pun jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din
wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita dengan apa yang Allah karuniakan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Jadi memang tugas suami ya menafkahi istri, menafkahi keluarga. Nah, itu. Maka suami yang mampu menafkahi dia akan menjadi qawwam ya, pemimpin di keluarganya. Kemudian kita lanjut sedikit lagi ya. Sekufu dalam masalah kemerdekaan. Ini menurut jumhur. Artinya jangan sampai orang merdeka menikah dengan seorang budak. Kalau bisa sama-sama merdeka. Walaupun Imam Malik tidak mensyaratkan. Yang kelima, sekufu dalam masalah ya, pekerjaan, profesi. Itu. Ini dianggap menurut para ulama mazhab Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Gitu. Dan yang keenam, as-salamatu minal uyub ay al-uyub al-fahisyah. Ya, tidak ada aib pada masing-masing itu ya, sekufu dalam masalah itu. Ya, kalau bisa ya sama-sama normal gitu. Misalnya mohon maaf ya, yang satu misalnya enggak, yang terakhir nih, tunanetra misalnya, mohon maaf ya. Yang satu enggak misalnya. Nah, kalau bisa sih ya sama-sama gitu kalau bisa. Walaupun ini bukan syarat sahnya boleh tidak? Misalnya laki-laki yang tidak bisa melihat menikah dengan wanita yang normal. Ya boleh gitu. Tapi kalau sama-sama selamat dari aib-aib ya seperti itu contohnya, itu tentu lebih baik. Tapi jika tidak maka bisa tetap sah ya pernikahan. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, itu keterangan tentang sekufu. Nah, ya itu nanti akan dibahas apakah itu menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Secara umum sekufu itu hanya anjuran saja, bukan syarat sahnya pernikahan. Karena ada juga ya budak menikah dengan orang merdeka, mantan budak ya. Ada orang yang profesinya dulu direndahkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Tapi kemudian Nabi menyuruh orang-orang yang terhormat itu untuk menikahkan anak perempuannya kepada ya seseorang yang direndahkan, Abu Hindun namanya. Abu Hindun itu seorang ya yang profesinya itu direndahkan. Tapi oleh Rasul ya orang-orang mulia, orang-orang terhormat yang mata pencahariannya bagus agar menikahkan anak perempuan mereka kepada Abu Hindin. Nah, itu. Jadi bukan syarat ya. Tapi jika bisa memang itu lebih baik. Baik Bapak Ibu dan sekalian, itu ya yang kita bisa bahas, yang bisa kami sampaikan. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, kami persilahkan. Adakah pertanyaan? Ya silakan Mas Muarim. Ya silakan. Tangga saya kemarin kakak berarti menikah dalam satu waktu. Laki. Kemudian terjadinya sama saya, Mas, kalau maaf, kakak beradiknya itu laki-laki semua. Ya, terus? Sama saya, Mas, kalau misalkan yang perempuannya juga kakak beradik, enggak. Oke. Saya tidak bisa jawab. Laki-lakinya kakak beradik, perempuannya juga sama. Iya, jawabannya boleh. Boleh. Gak ada masalah. Kakaknya nikah sama kakaknya, adiknya nikah sama adiknya. Iya, itu gak ada masalah. Maksudnya sebaliknya? Hah? Adiknya nikah sama kakaknya? Iya, boleh juga. Bukan mahram. Bukan. Kan kakak sama kakak atau kakak sama adik bisa bolak-balik ya. Kakak sama kakak. Ini si perempuan laki-laki. Si perempuan ini punya adik perempuan juga. Nah, adik si perempuan ini jadi mahram buat dia. Tapi buat adiknya ya bukan mahram. Maka jika dua laki-laki, adik kakak, dua perempuan, adik kakak nikah bareng-bareng, itu boleh. Gitu. Itu bukan mahram. Jadi boleh. Bagus tuh kalau begitu ya. Ya. Nah, gitu. Menikahkan kan lebih ringan kan biayanya.
Ya itu Mas Ma'arif. Allahu a'lam bishawab. Itu bukan mahram. Masih ada Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Pak Jody. Pernikahan ini kan harus memilih, untuk laki-laki memilih wanita yang soleha, kemudian laki-laki saya memilih wanita yang soleha. Ya. Yang terjadi di daerah itu masih ada di daerah Sulawesi, Kabupaten Jeneponto itu kan menikahkan dia masih anak kecil, masih SD, dia sudah dinikahkan. Yang masih kecil lakinya apa perempuannya? Oh. Dua-duanya masih SD. Iya. Karena saya pernah menghadiri pernikahannya di kelas 5 SD. Dua-duanya. Dia sudah dinikahkan. Ya. Nah, dalam hukum Islam itu bukan boleh. Iya. Apakah itu termasuk hal yang menzolimi tidak sih, menzolimi? Iya. Nikah. Baik. Kalau laki-laki sebaiknya sudah balik. Laki-laki ya. Kalau wanita belum balik dinikahi boleh. Contohnya Rasul menikahi Aisyah. Waktu usianya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. 9 tahun itu digaulinya. Dicampurinya 9 tahun. Tapi dinikahinya usia 6 tahun Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan ada dasarnya. Kalau laki-laki ya sebaiknya dia sudah akil balik. Gitu. Kalau kelas 5 ada kemungkinan sudah balik belum? Laki-laki. Di zaman sekarang mungkin sudah ya. Di zaman sekarang. Kan apa? Tanda-tanda balik seseorang itu apa? Mimpi basah. Anak laki-laki usia kelas 5 kemungkinan udah belum? Bisa jadi zaman sekarang loh. Apalagi handphone bebas. Pemicunya banyak. Bisa jadi. Yaitu Pak Jody. Andai kata si anak kelas 5 itu dia sudah akil balik, berarti nggak ada masalah. Cuma menurut hukum positif sebaiknya usia berapa kalau perempuan? 19 tahun kan hukum positif. Tapi kalau dalam syariat Islam tidak harus. Ya tidak harus. Yaitu loh kok itu bisa dinikahkan, ya itulah hukum positifnya. Bahkan dulu sempat viral juga kan. Saya nggak tahu orang Sulawesi apa bukan tuh. Yang SD itu rame SD betul-betul nikah. Nah itu kata orang tuanya daripada mereka berzina karena sudah sangat akrab sekali, lebih baik dinikahkan. Akhirnya nikah betulan. Tapi itu sebetulnya cuma untuk ikatan saja sih. Jadi ikatan antar keluarga supaya hartanya itu nggak itu yang saya tahu ya. Ya. Tapi akhirnya nanti jadi suami istri tidak? Akhirnya jadi suami istri atau tidak? Langgeng gitu maksudnya sampai dewasa terus. Ya tadi. Ya. Lah emang abis nikah nggak boleh main layangan. Selama mereka anaknya itu suka dan syaratnya tadi akil balik ya bagi laki-laki terutama. Kan yang antum tanyakan secara syariat kan, boleh atau tidak? Boleh, asal mereka tidak dipaksa, ya tidak dipaksa. Kalau dipaksa tentu tidak boleh ya. Orang tua memaksa anaknya menikah, sementara anaknya tidak suka, maka itu tidak boleh, tidak ada kemaslahatan. Jadi itu Pak Jody. Jadi syaratnya apa? Iya. Tidak boleh seorang wali, orang tua menikahkan anaknya illa biizniha, kecuali dengan izinnya. Itu. Baik dia gadis maupun dia janda. Itu illa biizniha, kecuali dengan izin. Itu yang disebutkan dalam dalilnya. Jadi Rasul memberikan syarat kalau mau menikahkan seorang wali itu, anak perempuannya itu harus atas seizin dirinya, gitu. Kalau si anak perempuannya tidak mau, jangan dipaksa. Nah itu akan mengandung potensi madorot ya, berbahaya nanti untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Yaitu Pak Pardiman. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau laki-lakinya buruk tapi yang perempuan
ingin sekali sama yang lelaki yang tapi orang tuanya melarang. Nah, wali punya kewenangan. Jika si laki-laki yang melamar anak perempuannya jelek secara agama, boleh dia melarang. Yang nggak boleh itu maksa, kamu harus nikah. Tapi kalau melarang dengan pertimbangan bahwa laki-laki yang melamar anak perempuannya itu bukan orang soleh, dia orang yang jelek secara akhlak, jelek ya secara agama gitu ya. Lalu bapaknya bilang, pokoknya bapak tidak mengizinkan kamu menikah. Makanya syarat sahnya pernikahan harus ada wali. Kalau nggak ada wali tidak sah. Kita ada bahas ya. Secara rinci nanti insya Allah ada pembahasan soal itu. Wali itu syarat rukun nikah itu adanya wali. Nggak boleh wanita menikah tanpa wali. Bahkan janda sekalipun itu harus ada walinya gitu. Ya itu. Nah, jadi wali punya kewenangan, tapi dia tidak bisa memaksa. Yaitu Mas Hafid, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya terakhir, pardon. Kalau misalnya ada laki-lakinya orang tua, sudah tua betul, hampir pikun, tapi hartanya banyak. Usia 70 tahun gitu ya. Nah. Dia Hartanya banyak. kawin dengan cewek masih misalnya masih belia. Gadis. Usia 18 tahun. Cantik pula. Terus? Maharnya 1 miliar. Terus ini cewek kan daripada ini sudah nikah aja. Daripada apa? Daripada ini tuh apa? Sudah 2 bulan atau 3 bulan ya bisa cerai lagi. Udah punya kan? Udah punya mahar 1 miliar? Ya. Gimana itu Ustaz? Nah, tentu kalau niatnya ingin dapat mahar 1 miliar, habis itu minta cerai, itu dosa. Bahkan diancam tuh wanita yang minta cerai tanpa sebab. Apalagi dia dari awal emang ingin dapat mahar 1 miliar itu, kan lumayan. 1 miliar kan, dalam jangka waktu cuma 2 bulan, dia udah punya rencana gitu ya, mungkin dengan orang tuanya. Ya itu tidak boleh seperti itu. Ya tidak boleh. Maka bahkan wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab itu minal kabair, termasuk dosa besar ya. Ancamannya keras itu ya. Itu Pak Ruslan ya, nggak boleh. Kalau memang tujuan dia mau menikah dengan orang yang sudah tua dan dalam rangka untuk mendapatkan mahar itu. Apalagi misalnya, atau dengan istilah lain nggak apa-apa. Wong paling dia sebulan lagi mati gitu ya. Wong sekarang aja udah napasnya ngos-ngosan gitu ya misalnya. Nah, iya. Kalau itu yang dia niatkan berarti kan dunia tuh. Padahal nikah itu urusan akhirat. Itu. Nah, maka itu harus diperbaiki niat menikah itu ya. Baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Yaitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini dulu yang bisa. Sifat ke-6. Oh iya, ada yang terlewat. Sifat yang ke-6 tidak mandul ya. An yakuna ghairu akim. Nah, sebaiknya seorang laki-laki itu tidak mandul. Karena apa? Keutamaan keturunan. Orang kalau nikah punya keturunan, maka keturunan akan mendoakan dia ya, menjadi investasi kan. Amal si orang itu tidak terputus kan. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila seorang anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya au waladin sholihin yad'u lahu, yaitu doa dari anak soleh ya, yang mendoakan dia. Termasuk amal-amal anak soleh itu sampai untuk orang tuanya. Yaitu, afwan, terima kasih Pak Samsul ya. Tadi tidak sempat disinggung ya, kelewat tadi satu. Ya. Gimana? Taunya mandul. Ya udah nikah bertahun-tahun gak punya anak. Nah cuman
betul Mas Hafid. Gimana taunya mandul? Kan baru nikah kan? Ya, apa ada laki-laki mohon maaf nih saya mandul gitu kan? Nggak mungkin ya. Ya, itu. Ya harus kan ada pemeriksaan. Ya toh? Beberapa daerah itu dianjurkan calon pengantin itu diperiksa kesehatannya kan? Nah, itu dari situ tahunya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Doa anak angkat bagaimana? Nah, sebagian ulama mengatakan anak angkat kalau dia kasih makan, dia biayai sekolahnya. Nah, itu juga bisa. Nah, bisa doanya ya sama seperti anak kandung dia sendiri. Kalau memang anak angkat itu dia betul-betul urus, ya, dikasih makan, disekolahkan dan seterusnya. Karena kata Nabi, kenapa anak itu bahkan amal solehnya bisa ngalir ke orang tuanya? Inna auladakum min kasbikum. Itu kata Rasul. Sesungguhnya anak-anak kalian itu kan dari usaha kalian. Kecuali mungkin ya kalau orang tuanya nggak pernah mendidik anaknya, nggak peduli sama anaknya. Nah, hidupnya masa bodoh lah. Kamu mau jadi preman, mau jadi gali, terserah kamu sana. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu berarti nggak bertanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau dia didik betul-betul, dibiayai, disekolahkan dan seterusnya, itu tadi inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu dari hasil usaha kalian. Nah, selama dikasih makan, disekolahkan, maka itu juga bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.